PG Palkunes 2015 akan menampilkan sebuah karya yang berjudul Lagu Anak. Selamat menyaksikan. Kalau menurut saya lagu anak sekarang itu hampir tidak ada ya, karena itu dilihat dari penyanyinya sendiri ataupun pengarangnya kok kelihatannya nggak begitu terkenal. Malah anak-anak sendiri kadang kan lebih suka dengan lagu-lagu orang dewasa. Apa karena itu mungkin sering diputar kalau orang-orang punya kerja atau mungkin ada pameran atau teman kan, intinya lagu remaja itu lebih populer ke anak-anak. Itu pada dasarnya lagu-lagu anak sekarang tuh ya lagu-lagu zaman dahulu kayak Balonku, Pelangi, terus ya ini seperti itu. Cuman kita sebagai praktisi kadang kita mengubah lagu-lagu seperti Balonku itu dengan kata-kata sendiri. Nanda kalau di rumah suka nyanyi lagu apa? Biasanya nyanyi lagu apa? Suka. Lagunya kayak apa coba? Mungkin, ayo kakak pengen denger suaranya. Lagu anak-anak tahu nggak? Nggak tahu lagu anak. Namanya siapa? Fatih. Biasanya kalau di rumah suka nyanyi lagu apa? Gak suka apa-apa. Lagu anak-anak tahu nggak? Nggak tahu. Lagu Balonku ada 5 gitu tahu nggak? Nggak tahu. Naik-naik ke puncak gunung tahu nggak? Nggak tahu juga. Tahunya lagu apa? Saya pernah dari sekolahan pernah diajari. Tahu lagu apa? Kamu tahu lagu apa? Yang biasa di TV gitu? Suka nonton TV nggak? Anak senang seperti itu. Lebih mengenal lagu orang dewasa. Kalau untuk Bapak Ibu sendiri masih biasanya kalau di rumah nyanyinya lagu apa? Kalau ada Ipin-Ipin ya lagu Ipin-Ipin, Boy ya lagu Boy. Jadi Ya kalau pokoknya yang mengenal yang dihadapi lagu yang ditonton. Bapak bangun sekarang. Adik namanya siapa sih? Namanya siapa? Ala. Umurnya berapa? 2,5. Wah, dari apa yang terjadi kemungkinan lagu anak itu bakal 100% bisa musnah nggak sih Pak? Maksudnya sudah nanti dengan tidak adanya industri yang melirik dan nggak ada produksi-produksi lagu anak dan lagu anak yang cuma itu saja, kemungkinan besar anak itu tidak mengenal lagu anak sama sekali itu seperti apa? Saya pikir ketika masih ada institusi pendidikan seperti PAUD, itu berarti lagu anak masih akan ada.
Paling enggak untuk keperluan itu pasti masih ada. Melalui lembaga. Ya, jadi tinggal tingkat kepedulian semua pihak yang terkait dengan itu. Misalnya saya misalnya membuat lagu anak, ya grill ya sifatnya saya bikin, ya yang memakai bukan saya tentunya, orang yang berhubungan dengan anak kan gitu. Nah selama itu orang-orang yang berkaitan dengan paling nggak institusi pendidikan anak-anak itu masih peduli, saya pikir lagu anak masih akan bisa bertahan. Gitu. Menurut Bapak lagu anak itu cara bikinnya susah atau enggak sih Pak? Atau perlu apa ya, pembelajaran khusus kayak gitu? Kalau pembelajaran khusus saya pikir enggak juga. Sama, proses membuat karya itu sama sebenarnya. Hanya mungkin fokusnya yang berbeda. Yaitu ketika kita membuat lagu anak, kita lihat kaidah lagu anak seperti apa ya. Berarti proses penciptanya seperti itu. Temanya apa? Kita harus hati-hati memilih kosakata untuk membuat lirik. Otomatis itu kan harus sesuai dengan perkembangan bahasa anak dan sebagainya. Nah itu yang kesannya orang membuat lagu anak jadi susah karena batasan-batasan itu. Nggak boleh salah kosakata, ya. Kemudian teknis juga, lompatan nadanya harus dekat, melangkah atau melompat. Berbeda dengan lagu dewasa yang mau lompatannya tinggi juga nggak masalah karena asumsinya orang dewasa sudah bisa mengadaptasi itu. Jadi pembelajaran khusus saya pikir nggak perlu karena pencipta lagu anak juga saya pikir sebagian besar bukan orang yang belajar musik secara formal. Kemudian pencipta lagu dewasa juga apalagi gitu. Nah jadi pembelajaran khusus ya akan lebih bagus ketika dia punya bekal tentang psikologi anak, dia punya bekal tentang teori musik, teori komposisi, itu akan lebih bagus, hasilnya akan lebih maksimal. Tetapi kalau tidak, itu pengalaman sering nyanyi, sering dengar lagu itu kan menjadi influence, menjadi rangsangan nanti untuk membuat sebuah apa sih yang harus dilakukan orang tua, guru, objek lekat anak untuk gimana sih supaya anak itu enggak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa, enggak hafal lagu orang-orang dewasa? Apakah anak itu harus nggak boleh nonton TV, nggak boleh apa-apa kayak gitu Pak? Itu yang agak susah karena itu kan banyak pihak yang apa namanya harus dikondisikan. Kalau di rumah masih mungkin orang tua mematikan TV ketika ada lagu orang dewasa itu masih mungkin, mematikan radio. Tapi ketika tetangga kita yang kita lagi nonton TV apa dengerin musik gitu keras, kita dengarkan, nggak mungkin kita terus ngomong sama yang punya rumah tetangga kita jangan nyetel itu kan nggak mungkin. Kemudian ketika kita naik angkutan juga nggak mungkin ya ngomong kondisikan itu. Ngajak orang tua ngajak anaknya mau jalan ke mall, telepon mallnya dulu, tolong dikondisikan lagunya jangan lagu dewasa, kan nggak mungkin juga. Jadi menurut saya salah satu cara yang paling mungkin adalah dengan cara memberikan pengertian kepada anak, kemudian memberikan contoh. Artinya sebanyak mungkin memperdengarkan itu di rumah misalnya ketika jam-jam aktif mungkin. Cukup Pak. Sekian dari kami, terima kasih ilmunya Bapak. Sekarang ini telah kita ketahui bahwa perkembangan lagu anak semakin menurun. Bahkan anak lebih mengetahui lagu-lagu orang dewasa yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangannya. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik bertugas untuk mengembangkan lagu anak agar lebih dikenal yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan usianya. Sedikit kesimpulan dari video kami yang bertemakan Save Lagu Anak. Sekian dari kami, saya Binda Azalika Azahro, Saya Oktaviani Hidayah Kasari. saya Auretri Astuti, Saya Siti Tonia. saya Lina Soletu Zoro. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.